adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya? Lalu seharap adik-adik sekalian di dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini adik-adik hari istimewa bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena hari ini adalah hari Paskah. Adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan memberikan jaminan hidup yang kekal bagi adik-adik sekalian dan juga bagi Lause. Nah, adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah, untuk menaikkan setiap pujian kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita lewat doa pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah mengalahkan maut dan Engkau mati bagi kami dan juga bangkit bagi kami dan memberikan hidup yang kekal untuk kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu, sehingga kami Tuhan tidak dihukum bersama-sama dunia ini, tapi Tuhan menyelamatkan kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat kebangkitan-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, bila kiranya Tuhan Engkau mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang setia dan selalu merajakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan yang memberkati anak-anak kami yang beribadah melalui Zoom meeting di rumah masing-masing. Bila juga Engkau yang mengurapi mereka Tuhan, sehingga juga mereka bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Nah, adik-adik sekalian, mari bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Ku bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Boleh pakai tangannya memuji Tuhan? Nah, adik-adik kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, dan kita bersukacita karena Tuhan Yesus sudah menang.
dan kita bersuka cita Tuhan Yesus hidup dan juga bangkit bagi kita semua. Nah, adik-adik pasti bersuka cita juga di rumah dong ya, karena Tuhan Yesus sudah menjamin memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Nah, adik-adik, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian Rajakan Kemuliaan, karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Adik-adik sekalian, silakan duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Guru Injil Ya'aroh Harefa. Kepada Guru Injil Ya'aroh Harefa, saya persilakan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nanti di akhir cerita firman Tuhannya, ya, Lawson nanti akan memberikan suatu tantangan bagi kalian, memberikan tantangan tapi berhadiah. Jadi kalian harus memperhatikan dari awal sampai akhir, supaya nanti kalian bisa mengerjakan atau menjawab tantangan dari Lawson, dan kemudian siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan reward dari sekolah minggu. Pasti senang dong kalau dapat hadiah. Makanya
harus konsentrasi, perhatikan dari awal sampai akhir ya. Nah, Adik, hari ini kita merayakan Paskah. Nah, lo semua nanya nih, pernah dengar kabar baik enggak? Kabar baik itu adalah kabar yang menyenangkan hati kita, ya. Kabar yang membuat kita gembira. Misalnya ada teman kita yang sakit dan kemudian kita mendengar kabar bahwa dia sudah sembuh. Nah, berarti kita ikut senang ya, karena itu adalah kabar baik. Nah, dan biasanya kabar baik tersebut juga dibagikan kepada orang lain. Nah, salah satu kabar baik yang ada belakangan ini adalah adanya vaksin. Ya, vaksin untuk melawan virus COVID-19. Nah, ini adalah kabar baik. Nanti kalau semua orang sudah divaksin dan kemungkinan besar bisa melawan virus COVID-19 itu, sehingga kita lama-lama nanti akhirnya semakin membaik, situasi semakin membaik, kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa pergi bermain di luar rumah, dan kita bisa pergi jalan-jalan juga dengan bebas tanpa was-was gitu ya. Dan kabar baik ini juga tersebar ke semua orang ya, ke seluruh tempat mendengarkan kabar baik tersebut. Misalnya kita lihat di televisi, kita baca di koran, di majalah, atau mungkin ada yang main medsos di sini ya, sosial media. Nah, itu juga bisa kita melihat kabar baik atau beritanya di sana. Nah, adik-adik sekalian, hari ini juga di dalam kisah Alkitab kita, ya, di dalam Alkitab kita akan mendengarkan berita yang sangat baik. Di dalam Alkitab ini nih, ya, di dalam Alkitab kita ini, Lause akan memberitahukan kepada kalian berita baik dari firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, ini adalah berita yang sangat baik. Berita sukacita kepada para murid, kepada para perempuan saat itu, dan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan Lause, untuk menyelamatkan kalian semua dari dosa-dosa kita, dari hukuman dosa. Tuhan Yesus lebih kuat dari kematian, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Jadi dia lebih kuat dari kematian, ia mengalahkan kematian tersebut. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang menepati janjinya untuk bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus bangkit untuk menjadi juru selamat kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengalahkan kematian, dan juga ia menepati janjinya. Seperti apa yang ia katakan, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi ini adalah kabar yang sangat baik. Yesus hidup hari ini. Coba katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus hidup hari ini. Lause sangat bersuka cita bahwa Yesus tidak tetap mati di dalam kubur. Tuhan Yesus memang mati, tetapi ia kemudian bangkit. Ya, bangkit di hari yang ketiga karena dia adalah Allah. Dia adalah satu-satunya yang bangkit dari kematian dan menjadi juru selamat kita. Nah, jadi itulah Paskah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu hari kebangkitan Kristus, Tuhan Yesus, dari antara orang mati. Nah, ini adalah sungguh berita yang sangat baik, sangat menggembirakan bagi kita semua. Dan marilah kita boleh terus tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya kabar baik ini juga kita bagikan kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Nah, ini ada ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya sangat singkat sekali, dan langsung meminta kalian untuk menghafal ayat ini dan kemudian direkam, kemudian minta papa mama untuk merekamnya, dan kemudian nanti dikirim kepada lause-lausenya. Jadi nanti lause akan mengumpulkannya, ya, lause akan mengumpulkannya setiap minggu akan dapat bintang yang mengerjakan setiap PR atau tantangan yang Lause berikan, dan setiap orang, setiap anak-anak yang mengerjakan tantangan tersebut nanti akan dikumpulkan, dan setiap bulan, ya, setiap akhir bulan akan mendapatkan reward dari Lause. Siapa yang senang? Siapa yang mau mendapatkan hadiah dari Lause? Nah, jadi kalian harus kerjain ya, setiap tantangan yang Lause minta harus kalian kerjakan. Nah, tantangan hari ini adalah menghafal ayat hafalan. Jadi ayat hafalan kita pada hari ini semuanya sama, yang kelas kecil maupun yang kelas besar sama, ya. Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Pendek kan? Nah, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Oke, nanti direkam dan kemudian dikirim ya.
Sekarang kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau yang memberkati kami semua. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh memberkati anak-anak-Mu di rumah. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, untuk Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, karena Engkau adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang sungguh indah dan pasti memberkati kita semua. Biarlah kita selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, sekarang adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Lalu saya mengundang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Oke, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah beribadah dan juga telah merayakan Paskah, dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini, waktu yang begitu indah Engkau berikan bagi kami semua. Dan hamba-Mu berdoa kiranya anak-anak-Mu yang masih kecil ini, anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi dan menjagai kehidupan mereka. Limpahilah mereka dengan kesehatan yang dari Tuhan, serta kepintaran, menjadikan mereka anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah juga orang tua mereka ya Tuhan, biarlah boleh membimbing anak-anak ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Dedek, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.